hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian. Kami hadir Tuhan di tempat ini dengan segala kerendahan hati ingin menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu ini. Terima kasih atas salib-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sungguh bukan karena kuat dan gagah kami sehingga kami ada sampai ada saat ini Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sabar dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah Tuhan, bersama-Mu indah, oh, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan
ada bersamamu Yesus. Terima kasih Yesus buat pengorbananmu, buat kasih setiamu. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh indah Yesus. Pengorbananmu, pengorbananmu yang membebaskanku, yang membebaskanku Yesus. Aku bebas Tuhan, aku bebas Tuhan, aku bebas Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Aku bebas Tuhan, ketakutanku, keraguanku, semuanya bebas. Aku bebas Tuhan, karena salibmu membebaskanku Tuhan. Salibmu Tuhan, pengorbananmu Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ucapkan rasa syukurmu, ucapkan rasa syukurmu pada Tuhan buat kasih setianya, buat kebaikannya, buat nafas kehidupanmu, buat kesehatanmu. Ucapkan rasa syukurmu pada Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Untuk sepanjang minggu ini ku bersyukur punya Allah sepertimu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Oh, katakan dengan iman. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan
kasih Yesus, sungguh indah bersamamu. Terima kasih Yesus, karena salibmu Tuhan membebaskanku. Aku bebas Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, karena salibmu hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah datang ke dunia, rela menderita di kayu salib, darah-Mu tercurah untuk menebus kami dari dosa-dosa kami. Dan Engkau memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan ini saatnya untuk kami belajar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, melainkan kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang baik, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat datang kembali dalam kebaktian online MDC Batam. Dan saya ingat ini merupakan ibadat Jumat Agung yang kedua kali kita lakukan secara online. Pada tahun yang lalu kita melakukannya secara online, dan pada tahun ini juga kita melakukannya secara online. Namun kali ini kita lakukan agak berbeda karena kita juga melakukannya secara offline. Baik yang ada di satelit kita Sungai Panas maupun yang ada di Batu Aji. Saya mengajak kita semua untuk mempelajari apa yang tercatat dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 11. Ini menjadi dasar perenungan kita pada perayaan Jumat Agung kali ini. Dengarkan bunyi firman Tuhan, dikatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saya beri tema pada hari ini, mengikuti teladannya. Mengikuti teladannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, berdasarkan catatan yang tadi kita baca, ada dua teladan, ada dua sikap yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus. Yaitu teladan atau sikap yang pertama adalah kerendahan hati. Sikap ini dapat kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Khususnya ayat 8 dikatakan demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia Yesus telah merendahkan dirinya. Perhatikan kata yang baru saja saya ucapkan. Ia telah merendahkan dirinya. Dari sini memberitahu kita bahwa sikap pertama yang dimiliki Yesus yang ditulis di dalam surat Filipi ini adalah kerendahan hati. Sekarang sikap kedua yang dapat kita pelajari daripada Tuhan Yesus adalah mengenai ketaatan, yaitu ketaatan. Perhatikan ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Di sini nampak jelas kepada kita bahwa ada dua sikap yang Paulus menuliskan di dalam surat Filipi mengenai Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, kerendahan hati, dan yang kedua,
ketaatan. Kerendahan hati dan ketaatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus ini di dalam ayat 9 dan ayat 11 dijelaskan bahwa akibat daripada dua sikap ini, yaitu kerendahan hati dan ketaatan tadi, Allah meninggikan Yesus. Bahkan semua makhluk menghormati Yesus dan menyembah Yesus. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi akibat daripada kerendahan hati dan ketaatan, Yesus dimuliakan. Saya ingin mengajak Anda untuk meneruskan bacaan ini mulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 11. Perhatikan ayat 9. Sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya, serta memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di surga dan yang di bumi serta yang di bawah bumi akan menyembah dia. Mereka semua akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Dengan demikian Allah Bapa dimuliakan. Perhatikan, kerendahan hati dan ketaatan itu memiliki dampak, memiliki pengaruh. Dan dampak dan pengaruh itu dapat kita temukan di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang baru saja kita baca. Paling tidak ada 3 dampak yang dapat kita pelajari dari ketiga ayat tersebut. Dampak yang pertama yaitu kerendahan hati dan ketaatan mendatangkan peninggian. Saya ulang sekali lagi. Kerendahan hati dan ketaatan mendatangkan peninggian atau peningkatan. Coba perhatikan ayat 9. Sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya. Sebab itulah Allah mengangkat dia setinggi-tingginya, serta memberikan kepadanya kuasa yang lebih besar daripada segala kekuasaan yang lain. Sikap kerendahan hati dan sikap ketaatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus menyebabkan di ayat 9 Allah meninggikannya. Dan perhatikan, Allah tidak hanya mengangkat Yesus atau meninggikannya. Alkitab berkata bahwa Allah juga memberikan kepadanya kekuasaan yang lebih besar daripada segala kuasa yang lain. Pelajaran yang ingin saya bagikan adalah ternyata sikap rendah hati dan sikap yang taat ini mendatangkan promosi. Saya boleh mengganti kata-kata ini dengan kata-kata yang sederhana, yaitu promosi atau kepercayaan. Kenapa kepercayaan? Karena di sini dikatakan bahwa Allah memberikan kekuasaan yang lebih besar. Artinya Allah menambahkan kekuasaan yang lebih besar kepada Yesus. Saya ingin memberitahu kepada Anda, mungkin di kantor tempat di mana Anda bekerja, perusahaan di mana Anda kelola saat ini, Anda ingin mendapatkan promosi atau mendapatkan kepercayaan untuk mengelola. Anda harus memiliki sikap ini, yaitu rendah hati dan taat. Karena ini yang mendatangkan kepercayaan. Misalnya dalam suatu perusahaan, seorang karyawan yang rendah hati dan taat, dia taat terhadap setiap aturan yang ada di perusahaan tersebut. Saya percaya karyawan ini akan mudah untuk diangkat dan dipromosikan. Jika di perusahaan karyawan yang rendah hati dan taat saja diangkat, apalagi Anda yang mau rendah hati dan taat sama Tuhan. Tuhan akan mengangkat Anda lebih tinggi. Tuhan akan memberikan kepada Anda kekuasaan yang lebih. Firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tetapi sayangnya kita temukan bahwa tidak sedikit orang Kristen yang hidupnya tidak pernah jadi kepala dan mereka selalu menjadi ekor.
Apa masalahnya? Kira-kira apa sih menyebabkan mereka tidak pernah jadi kepala dan selalu menjadi ekor? Mungkin di antara Anda yang sekarang juga sedang mendengarkan khotbah ini dan Anda merasa bahwa, wah, kok sudah bertahun-tahun saya menjadi pengikut Tuhan, tetapi kenapa kehidupan saya tidak pernah menjadi kepala tetapi menjadi ekor terus? Kalau itu pertanyaan Anda dan itu realita kehidupan Anda saat ini, dengarkan firman Tuhan. Ada dua sikap yang harus Anda ambil sekarang, yaitu rendah hati dan taat. Jika Anda melakukan kedua sikap ini, Alkitab berkata bahwa peningkatan, peninggian, menjadi kepala, dipercayakan, diberikan kekuasaan, itu semua akan datang ke dalam kehidupan. Dampak kedua yang disebabkan oleh kerendahan hati dan ketaatan yang dapat kita pelajari adalah penghormatan. Atau saya sebut kerendahan hati dan ketaatan mendatangkan penghormatan. Perhatikan ayat 10. Maka untuk menghormati Yesus, sekali lagi, maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi serta yang di bawah bumi akan menyembah Dia. Yesus mendapat penghormatan. Alkitab berkata bahwa semua makhluk yang di sorga, yang di bumi dan yang di bawah bumi akan menyembah Dia, akan menghormatinya. Kenapa semua makhluk di sorga, di bumi dan di bawah bumi akan menghormati Yesus? Karena Yesus memiliki dua sikap tadi, yaitu rendah hati dan taat. Kalau Anda yang ingin dihormati, mungkin di antara Anda ingin dihargai dan dihormati, ikutilah teladan Yesus. Hiduplah dalam kerendahan hati dan ketaatan. Orang sombong itu tidak akan pernah mau orang akan menghormatinya. Justru kesombongan itu adalah awal daripada kehancuran. Sebaliknya kerendahan hati adalah jalan menuju kepada peninggian. Firman Tuhan ini cukup jelas bagi kita. Mungkin Anda merasa kurang dihormati. Anda sudah melakukan semua yang Anda mampu lakukan supaya Anda dihormati dan sampai hari ini Anda tidak dihormati. Saya pikir Anda perlu dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Mungkin sebagai ayah Anda rindu dihormati oleh anak-anak Anda. Sebagai seorang suami Anda ingin dihormati oleh istri Anda. Atau sebagai seorang istri Anda ingin mendapatkan penghormatan dari anak-anak Anda dan lain sebagainya. Atau Anda sebagai seorang bos di perusahaan Anda ingin mendapatkan penghormatan dari karyawan Anda. Anda ingin dihargai dan lain sebagainya. Atau Anda sebagai seorang pegawai perusahaan atau karyawan, Anda ingin dihargai dan lain sebagainya. Ikutilah teladan Yesus. Hiduplah dalam kerendahan hati dan ketaatan. Dampak ketiga yang dapat kita temukan di sini adalah kerendahan hati dan ketaatan itu mendatangkan pengakuan. Sekali lagi, kerendahan hati dan ketaatan itu mendatangkan pengakuan. Perhatikan ayat 11. Mereka semua akan mengaku bahwa Yesus Kristuslah Tuhan. Siapakah mereka yang dimaksudkan di sini? Dalam ayat 10 disebutkan, yaitu bahwa semua yang ada di sorga, semua yang ada di bumi, dan semua yang ada di bawah bumi. Semua itu akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kenapa semua itu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Jawabannya karena Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki sikap rendah hati dan taat. Pelajaran yang bisa kita ambil bagi kehidupan kita adalah, kalau kita ingin diakui, kalau Anda ingin mendapatkan pengakuan, milikilah dua sikap tadi. Hiduplah dalam kerendahan hati dan ketaatan. Dengan meneladani sikap ini, maka kehidupan kita ini
akan menjadi kepala seperti yang Tuhan janjikan, bukan menjadi ekor. Anda akan dihormati dan keberadaan Anda akan diakui karena Anda rendah hati dan Anda adalah pribadi yang taat. 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus datang ke dunia menunjukkan kerendahan hati dan ketaatannya. Alkitab berkata bahwa dalam kerendahan hati dia tidak menganggap dirinya sebagai Allah, merupakan milik yang harus dia pertahankan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan kealahannya. Dia berinkarnasi menjadi manusia, menjadi hamba. Dan sebagai hamba dia hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Berapa kali dia dicoba untuk tidak taat. Tantangan yang harus menggoda dia untuk tidak harus taat. Tentu Anda masih ingat perjalanan di padang gurun. Puasa 40 hari 40 malam, tidak dapat makan dan minum. Ular muncul untuk menggoda Yesus supaya tidak taat. Tetapi Yesus melewati godaan itu dan dia tetap taat. Malam sebelum ia ditangkap dan disalibkan, dia bergumul di Taman Getsemani. Alkitab berkata bahwa keringatnya keluar darah. Dan Yesus berkata, Bapa, bukan apa yang aku kehendaki yang terjadi, melainkan apa yang engkau kehendaki. Orang yang taat selalu berserah kepada kehendak Bapa. Selalu berserah kepada kehendak otoritas yang lebih tinggi. Walaupun kadang kehendak itu menyakitkan, tetapi ketaatan adalah tetap ketaatan. Dan akibat daripada ketaatan, Alkitab berkata, segala makhluk yang ada di sorga, yang di bumi dan yang di bawah bumi, semua menyembah Yesus. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Kiranya apa yang saya sampaikan dengan waktu yang singkat ini dapat menolong Anda untuk mulai membangun kehidupan dengan meneladani gaya hidup, teladan hidup, sikap hidup Yesus, yaitu rendah hati dan taat. Mari siapkan roti dan anggur, kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk mengingat apa yang sudah Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah aku terima dari Tuhan, aku teruskan kepadamu. Sebab pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Seraya ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Mari ibu bapak saudara-saudari, kita akan makan bersama-sama roti yang ada di tangan kanan kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah makan, ia mengambil cawan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk karya-Mu yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kami, ya Allah. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing, Tuhan, yang memperlengkapi dan menolong kami, mampukan kami untuk mengenal akan Engkau. Tuhan juga menyertai dan memberkati setiap keluarga kami masing-masing, memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan kami, dimanapun kami berada. Tuhan menolong, memampukan kami. Kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Tuhan, sempurnakan presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya. Dan kami berdoa menyerahkan juga untuk para petinggi, baik itu dari kepolisian, tentara, dan seluruh jajarannya yang mengambil bagian, khususnya yang menangani teroris hari-hari ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati.
kasih dan kemurahan-Mu akan dicurahkan. Kami yakin dan percaya negara ini, bangsa kami berada di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih, menyerahkan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang menolong, memampukan mereka. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, di dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, masa depan mereka masing-masing. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Di dalam perayaan Jumat Agung, kami serahkan seluruh umat-Mu yang boleh merayakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.